Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 3. Seperti biasa, sebelum memulai sentra, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di sentra sains pekan ini, di pekan 10 kita sudah berganti tema ya. Yang kemarin kita membahas tentang tema ekosistem. Pekan kali ini kita akan membahas tentang tema energi ya. Nah, topiknya itu kita akan membahas tentang pengertian energi beserta manfaatnya ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih ya, apa sih itu energi? Ibu jelaskan ya. Energi berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI adalah daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan ya. Termasuk kita nih teman-teman ya. Kalau kita beraktivitas itu mengeluarkan yang namanya energi ya. Makanya kita manusia itu butuh makan dan minum ya, supaya kita punya energi untuk beraktivitas ya. Nah, energi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu dari kata ergon ya, yang artinya kerja. Nah, satuan internasional energi itu adalah Joule ya, atau yang biasa disingkat itu J ya, huruf J ya. Nah, kenapa sih satuan internasionalnya itu disingkatnya J atau biasa disebutnya Joule? Nah, ada alasannya ya. Itu semua untuk menghormati yang mengamati dan meneliti tentang energi itu sendiri ya, yaitu James Prescott Joule ya. Jadi diambil dari nama belakangnya ya. Nah, ada juga nih satuan energi lainnya ya. Ada yang disebut kalori ya, atau yang biasa disingkat Kal ya, KAL ya teman-teman ya. Nah, energi itu tidak dapat dilihat ya, tapi kita dapat merasakannya ya teman-teman. Energi itu bersifatnya fleksibel ya, artinya dapat berpindah dan dapat berubah. Nah, energi itu juga terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama, energi yang terbarukan ya, yang sering disebut sebagai energi alternatif ya. Yang kedua, energi tak terbarukan ya. Nah, apa sih itu Bu? Saya bingung Bu. Nah, Ibu jelaskan ya. Untuk energi yang terbarukan atau yang sering disebut sebagai energi alternatif adalah energi yang dapat diperbarui ya, sesuai dengan namanya ya, dan bisa dipakai tanpa khawatir akan habis ya. Karena energi ini itu berasal dari alam ya. Nah, untuk energi yang tak terbarukan adalah energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui ya. Nah, andaikan pun ada yang bisa diperbarui itu memerlukan waktu yang sangat lama ya. Bisa jutaan tahun ya teman-teman ya. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat berbagai macam sumber energi alternatif ya, yang saat ini masih terus dikembangkan ya.
Sumber daya energi yang utama yang ada di negara kita, negara Indonesia, itu adalah sumber energi yang berasal dari fosil ya. Yang tadi di awal udah Ibu jelaskan, yang butuh waktu lama ya, bisa sampai jutaan tahun ya. Makanya disebut energi yang berasal dari fosil ya. Contohnya itu seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi yang jumlahnya semakin terbatas ya. Makanya kita harus bijaksana dalam menggunakan energi yang terbatas ini ya. Nah, adapun macam-macam sumber energi yang terbarukan ya, atau yang biasa disebut energi alternatif ya. Ada energi biomasa, energi biogas, energi matahari, energi angin, energi panas bumi, energi etanol, energi gelombang laut, energi air, energi gas alam, dan masih banyak sumber energi lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya, karena banyak sekali ya. Nah, ada juga nih macam-macam sumber energi yang tak terbarukan ya, yang tadi itu tidak bisa diperbarui, atau andaikan diperbarui butuh waktu yang lama ya, sampai jutaan tahun ya. Ada minyak bumi, batu bara, dan mineral alam ya. Nah, maksudnya apa sih Bu kalau mineral alam nih, contohnya yang seperti apa? Kalau minyak bumi mungkin teman-teman sudah paham ya, bisa jadi bensin, minyak gas, petrolite, petromax, dan lain-lain ya. Begitu juga dengan batu bara ya, biasa digunakan itu untuk misalnya kereta api ya, dan masih banyak contoh penggunaan lainnya ya. Nah, kalau untuk mineral ini contohnya itu adalah uranium ya, yang biasa digunakan untuk menghasilkan energi nuklir ya. Nah, adapun fungsi dan manfaat adanya energi ya. Yang pertama, dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang berikutnya, makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat menjadi sumber energi bagi tubuh ya, untuk beraktivitas ya. Yang berikutnya, dapat menjadi pembangkit listrik ya. Yang berikutnya, yang keempat, dapat membantu mengeringkan pakaian, makanan, dan lain-lain ya. Yang berikutnya, yang kelima, dapat membantu menghangatkan ruangan ya. Dan yang berikutnya adalah dapat membantu mengeringkan hasil pertanian ya, seperti mengeringkan padi, kopi, cengkeh, dan lain-lain ya. Dan berikutnya dapat menggerakkan benda ya. Contohnya itu kendaraan seperti motor dan mobil yang dapat bergerak ya. Yang berikutnya dapat menjadi sumber cahaya ya. Contohnya itu ya sinar matahari ya, atau lampu ya. Ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada saat recalling, pada saat online, atau minta bantu pendampingnya atau orang tuanya di rumah untuk menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Oke teman-teman, seperti biasa saran dari Ibu, nasihat dari Ibu, teman-teman jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, bermainnya, olahraganya, semuanya di rumah saja ya teman-teman ya. Kita masih dalam wabah pandemi virus corona ya. Kita bantu doa semoga orang-orang yang saat ini lagi sakit, sedang berjuang dari penyakit-penyakitnya, entah itu penyakit apapun, apalagi dari penyakit yang terkena virus corona ini, untuk segera diberi kesehatan ya.
dan semoga wabah virus corona ini segera berakhir ya, segera dimusnahkan sama Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita bisa beraktivitas kembali ya, bisa bersekolah lagi, kumpul lagi, ketemu lagi sama teman-teman semua dan Bapak Ibu guru ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.